Shalom dan salam pertemuan sekali lagi. Dalam bicara sabda pada kali ini, saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu kepimpinan menurut Alkitab. Ini merupakan satu topik yang memiliki kesinambungan dari topik pertama yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Dan pada minggu yang lalu saya juga sudah memberikan satu penekanan pentingnya kita mengerti apa itu pemimpin, termasuklah apa itu kepimpinan. Sebab lebih dalam kita mengerti apa itu kepimpinan dan pemimpin, maka semakin efektiflah, semakin benarlah cara kita memimpin sebagai seorang pemimpin. Jadi penting kita mendapat suatu definisi yang penting, yang benar, supaya definisi inilah yang menjadi landasan filosofi kita dalam melaksanakan kepimpinan sebagai seorang pemimpin. Kalau kita salah dalam memberikan definisi, maka dalam seluruh cara kita memimpin juga akan salah. Sebab pengertian kita terhadap sesuatu hal itu menentukan sikap kita terhadap hal itu. Dalam kesempatan ini, mengawali pertemuan kita pada kali ini, saya ingin memberikan definisi kepimpinan Kristen. Meskipun kita dapat temukan ada ribuan definisi yang diberikan oleh pakar-pakar kepimpinan secara umum, bahkan di dalam kekristenan sendiri, ada ratusan definisi tentang apa itu kepimpinan Kristen. Tetapi dari sekian banyak definisi yang diberikan, saya memilih ada satu definisi yang bagi saya sangat komprehensif. Meskipun definisi ini agak sedikit panjang, tetapi ia sangat alkitabiah, memiliki nilai-nilai yang sangat penting, karena dari definisi inilah kita dapat menarik landasan-landasan kepimpinan seorang pemimpin Kristen. Dia memberikan definisi ini seperti demikian. Kepimpinan Kristen itu suatu aktivitas sadar seseorang yang karena panggilan Tuhan, dia menjadi alat Tuhan untuk mendeklarasikan Tuhan sebagai pemimpin yang melayani semua orang secara umum, dan khususnya kepada orang percaya, dengan cara memberitakan firman Tuhan yang murni, baik melalui perkataan dan perbuatan, sehingga umat Tuhan mengalami pertobatan dan pendewasaan rohani, dan bersedia bersama-sama untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Dari definisi ini kita dapat menarik beberapa hal atau beberapa pengertian penting tentang apa itu kepimpinan Kristen. Yang pertama itu adalah kepimpinan Kristen itu adalah suatu keyakinan akan panggilan Tuhan. Keinginan menjadi seorang pemimpin tidak menjadikan kita sebagai pemimpin yang benar, tetapi yang menjadikan kita pemimpin yang benar adalah apabila kita benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Dan keyakinan inilah yang membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan, bahkan tetap bersukacita dan bergairah melakukan tugas kita sebagai seorang pemimpin, karena kita meyakini bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhanlah secara langsung bertanggung jawab ke atas kehidupan kita, termasuklah pada waktu kita menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini, kita bersemangat untuk melakukan itu karena kita yakin bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan, demi Tuhan yang telah memanggil kita, dan bukan semata-mata kepada manusia atau kepada organisasi, tetapi kepada Tuhan. Yang kedua di sini adalah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan atau kita dapat penekanan yang sangat penting, yaitu kepimpinan adalah representatif dari karakter Allah. Kepimpinan rohani bukan merepresentatifkan sikap profesionalisme pemimpin, tetapi merepresentatif karakter Allah. Tuhan tidak memusuhi sebenarnya kemampuan
dan sikap profesional seseorang. Tetapi bukan itulah yang harus ditonjolkan, bukan. Apalagi dalam kepimpinan Kristen. Tetapi apa yang perlu ditonjolkan adalah kerendahan hati dan pengabdian yang tuntas atau total kepada Tuhan. Profesionalisme itu melahirkan pemimpin yang sulit menerima nasihat, bahkan menghasilkan satu gap antara pemimpin yang dilihat sebagai kaum elit dengan orang-orang yang dipimpin sebagai bawahan. Kecuali orang-orang yang memiliki skill profesional ini memiliki karakter Allah, seperti Musa, Daniel, Yeremia, bahkan Paulus sendiri, dan banyak contoh-contoh lain, tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita melihat pada semua mereka ini, meskipun mereka adalah orang-orang yang profesional, dididik dengan pendidikan yang tinggi, tetapi sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka telah disekolahkan oleh Tuhan dengan suatu sekolah di mana mereka diasingkan oleh Tuhan dengan tujuan untuk mencentas keegoan hati mereka, supaya apabila mereka berhadapan dengan orang yang mereka pimpin, yang mereka tunjukkan itu adalah karakter Allah dan bukan profesionalisme mereka. Karena itu dalam kepimpinan Kristen yang sangat penting dan seharusnya ditonjolkan adalah karakter Allah. Yang ketiga, dari definisi ini kita dapat melihat bahwa apa yang menjadi penekanan dari definisi ini adalah bahwa kepimpinan adalah memberitakan firman Tuhan dengan murni. Kepimpinan bukan sekedar gaya dalam memimpin, tetapi itu adalah kehidupan di hadapan Tuhan, dan melaluinya kita sedang memberitakan kebenaran Allah. Ini berarti kepimpinan seorang pemimpin adalah khotbahnya yang paling kuat bersuara, didengar oleh orang-orang tuli, bahkan dilihat oleh orang-orang yang buta. Karena itu, pada waktu seseorang memimpin, sebenarnya dia sedang menyatakan kebenaran-kebenaran Allah secara praktik di hadapan umat dan di hadapan dunia ini. Karena itu, seorang pemimpin harus memperlihatkan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam seluruh pembawaannya sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, dari definisi ini kita dapat melihat bahwa penekanan yang sangat penting adalah kepimpinan adalah menggembalakan domba. Karakter utama dalam kepimpinan seorang pemimpin rohani adalah penggembalaan. Dan inilah antara ciri penting yang membedakan pemimpin dunia dengan pemimpin gereja atau pemimpin rohani. Aspek ini merangkumi semua situasi, termasuklah pada waktu pemimpin gereja itu berhadapan dengan orang-orang yang suka melawan, orang-orang yang mungkin lamban, diberikan arahan tapi lambat untuk bertindak. Bahkan juga pada waktu kita memberikan konseling, pada waktu kita memberikan tindakan disiplin dan sebagainya, sikap penggembalaan inilah yang seharusnya ditonjolkan. Apabila kebencian menguasai kepemimpinan, maka kita dapat melihat akan semakin hilang gaya kepimpinan penggembalaan dalam pembawaan seorang pemimpin. Dan oleh karena itu dia harus mengevaluasi apakah kepemimpinannya itu merupakan sebuah penggembalaan atau tidak. Yang kelima, yang menjadi penekanan penting di dalam definisi ini adalah kepimpinan adalah memperlengkapi orang yang dipimpin bertumbuh menjadi dewasa. Panggilan utama seorang pemimpin rohani atau pemimpin gereja adalah membawa orang yang dipimpin bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan panggilan mereka sebagai seorang Kristen yang matang. Sebenarnya penyebab utama konflik terjadi di antara sesama pemimpin
di kalangan para jemaat, bahkan di kalangan pemimpin dan jemaat, penyebab utamanya adalah ketidakdewasaan secara rohani. Apabila jemaat dan pemimpin dewasa secara rohani, maka jika timbul perbezaan sekalipun, perbezaan pendapat itu dapat diurus secara matang sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Dan jika konflik itu timbul pun, konflik itu tidak akan bertahan lama karena dapat diurus dengan cepat oleh karena kematangan yang ada di dalam pemimpin dan jemaat. Karena itu seorang pemimpin itu adalah memastikan orang-orang yang dia pimpin bertumbuh kepada kedewasaan rohani. Dan yang kelima, yang menjadi inti penting daripada definisi ini adalah kepimpinan adalah mempersiapkan pemimpin yang seterusnya. Pemimpin yang benar tidak pernah takut untuk diganti oleh orang lain. Bahkan kebanggaannya adalah apabila dia mempersiapkan pemimpin yang lain. Dan kalau boleh, lebih baik daripada dirinya, lebih cepat, lebih baik, lebih ramai, lebih baik. Dan dalam pertemuan kita yang pertama pun saya sudah sampaikan melalui pertanyaan daripada para pendengar bahwa mentoring itu sangat penting. Mentoring itu sangat penting karena itu adalah salah satu tanggung jawab dari seorang pemimpin. Nah, kita dapat dari definisi ini kita dapat simpulkan ada beberapa kesimpulan yang sangat menarik. Yang pertama adalah memimpin gereja berarti melayani Tuhan dan umat. Melayani tidak sama dengan bekerja. Dalam paradigma bekerja, ia menuntut upah, bahkan menuntut keadilan setimpal dengan hasil kerjanya. Dan apabila ia tidak mendapat keadilan dari segala usaha atau kerjanya, maka dia merasa layak untuk marah dan memberontak. Tetapi dalam paradigma melayani, meskipun ia tidak menerima setimpal dengan apa yang telah ia lakukan, bahkan mungkin ia tidak dihargai sampai pada peringkat dihina sekalipun, ia tetap setia melayani Tuhan karena paradigmanya adalah melayani Tuhan. Karena dia tidak berusaha untuk mendapatkan penghargaan dari orang, karena dia menyadari bahwa apa yang sedang ia lakukan itu adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu ia tetap memiliki semangat dalam melakukan segala tugas-tugasnya. Jadi coba kita perhatikan pemimpin yang ada di sekitar kita. Kalau mereka ditegur, tidak dihormati, dan sebagainya, jika mereka mulai merajuk dan sebagainya, maka kemungkinan mereka belum dewasa dan paradigma mereka mungkin bukanlah melayani tetapi bekerja. Kesimpulan kita yang kedua itu adalah dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa memimpin gereja itu berarti menyembah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan itu bukan sekadar sebuah kalimat-kalimat pengagungan yang dinyanyikan dalam lagu-lagu gereja atau slogan-slogan memuliakan Tuhan, tetapi merupakan sebuah praktik hidup yang sederhana dalam mencintai Tuhan. Ini berarti pada waktu kita memimpin, kita sedang berurusan dengan Tuhan secara langsung. Kita sedang berada dalam hadirat Tuhan, sedang mempersembahkan hidup kita dan hidup umat melalui kepemimpinan kita. Yang ketiga, kesimpulan ketiga yang boleh kita ambil dari definisi ini adalah bahwa memimpin gereja berarti melaksanakan beban ilahi. Beban ilahi yang dimaksudkan di sini adalah tujuan-tujuan Tuhan bagi umatnya yang lahir dari cinta agung Tuhan kepada umat. Dan inilah yang turut menguasai pemimpin dan kepemimpinannya. Beban ilahi ini tidak pernah dimengerti, apalagi dilaksanakan oleh pemimpin yang tidak mengalami lahir baru
Lagipun Tuhan tidak pernah memberikan beban yang ilahi dan yang kudus ini kepada orang-orang yang belum lahir baru. Oleh karena itu, seorang pemimpin rohani atau pemimpin gereja, dia haruslah seorang yang sudah lahir baru, supaya ia mampu untuk menerima, mengerti, dan bergairah melaksanakan beban ilahi ini di tengah-tengah umat yang sedang ia pimpin. Kesimpulan yang keempat yang boleh kita ambil dari definisi ini adalah memimpin gereja adalah mengasihi Tuhan dan umat, bukan mengasihi jabatan dan populariti. Orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak mau untuk bertanggung jawab kepada umat Tuhan. Sebab dia sadar antara caranya untuk mengasihi Tuhan itu adalah dia ingin melayani Tuhan dan dia ingin bertanggung jawab dengan cara terlibat dalam kepimpinan. Inti utama di sini adalah cintanya kepada Tuhan dan kepada umatlah yang menggerakkan dia untuk mau menjadi seorang pemimpin gereja. Bukan karena dia merasa mampu atau layak oleh karena kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Kesimpulan kelima yang boleh kita ambil dari definisi ini adalah bahwa memimpin gereja adalah menyatakan kerajaan Allah di dunia. Sistem kepimpinan gereja yang Alkitabiah itu adalah menyatakan sistem kerajaan Allah yang ada shalom. Dan dengan shalom inilah maka warga kerajaan sorga, yakni jemaat yang sedang kita pimpin, dapat menikmati arti hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Karena itu seorang pemimpin harus memastikan bahwa dalam kepemimpinannya ada satu hubungan yang sangat indah yang dapat dirasakan di antara sesama pemimpin dan juga di antara pemimpin dan jemaat, bahkan sesama jemaat. Jadi mari pemimpin-pemimpin gereja, mari kita menyatakan shalom di dalam kepimpinan kita dengan menghindarkan perpecahan dan hal-hal yang memecahkan gereja. Di sini kita dapat melihat bahwa fungsi dari kepimpinan Kristen itu adalah melaksanakan firman, bukan menciptakan perubahan. Kebenaran firman Tuhan itu bersifat hidup, dan karena kebenaran itulah yang menjadi subjek kepada perubahan. Perubahan yang sesungguhnya hanya dapat disebut sebagai perubahan apabila ia dikerjakan oleh firman dan sesuai dengan firman sehingga ia mempermuliakan Tuhan. Mungkin kita boleh membuat perubahan dalam banyak hal, mencipta perubahan dari segi membuat sesuatu seperti membina, memperbesar gereja dan sebagainya, memperbanyak peralatan dalam gereja, dan itu juga boleh dilihat sebagai perubahan. Tetapi di hadapan Tuhan, perubahan yang sesungguhnya itu hanya apabila ia dilakukan oleh firman dengan pengertian bahwa mereka melakukan itu dengan rasa cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman. Sulit bagi seorang pemimpin gereja untuk mengajak, membawa jemaat untuk melakukan suatu apapun dengan tujuan mencapai suatu perubahan jika dalam hati jemaat belum mengalami perubahan oleh firman. Oleh karena itu, fungsi kepimpinan Kristen itu adalah melaksanakan firman supaya jemaat mengalami perubahan. Seperti yang saya sebut tadi, perubahan itu adalah akibat dari firman yang kita laksanakan di tengah-tengah jemaat. Fungsi kepimpinan Kristen yang kedua itu adalah melangkah dengan iman, bukan kemampuan manusiawi. Kepimpinan itu adalah ekspresi dari iman atau tindakan iman kita. Karena tidak mudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin Kristen. Karena kita akan diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, bahkan orang-orang sekitar kita yang memusuhi kebenaran. Mungkin mereka adalah sesama di kalangan pemimpin, bahkan orang-orang terdekat dengan kita yang memiliki hubungan keluarga dengan kita, sahabat kita dan sebagainya. Kita akan dimusuhi. Jadi menjadi pemimpin Kristen itu bukan mudah.
Disinilah iman memainkan peranan yang penting, karena melalui iman kita akan berani untuk berhadapan, memikul tanggung jawab ini dan bersedia untuk menghadapi apapun yang sedang atau yang akan kita hadapi, meskipun hal itu mungkin sulit bagi hidup kita. Mungkin ia di luar kemampuan kita, tetapi dengan iman kita sangat meyakini bahwa kita tidak berhadapan dengan hal itu secara sendirian. Kita berhadapan dengan Tuhan, dan apabila Tuhan bersama dengan kita, segala sesuatu itu adalah mungkin. Yang ketiga, kita dapat melihat fungsi kepimpinan Kristen yang ketiga itu adalah memperlakukan sesama sebagai teman sekerja, bukan sekadar sebagai pengikut. Seorang pemimpin Kristen tidak menjadikan status atau jabatan sebagai alasan untuk memperlakukan orang lain sesuka hati, menyusahkan dia, bahkan mempersulit hidupnya dan menghancurkan masa depan pelayanan mereka. Melainkan dia akan menghormati mereka sebagai sama status di hadapan Tuhan. Kita menghormati mereka bukan sekadar mereka itu layak dihormati, tetapi karena memang karakter kita baik, motif kita baik, dan karena itu kita layak untuk menghormati mereka. Mereka bersama-sama dengan kita dalam tim kepimpinan karena panggilan Tuhan dan bukan kebetulan. Jadi seharusnya lah kita sebagai pemimpin memperlakukan mereka sesuai dengan panggilan Tuhan ke atas kehidupan mereka. Mereka ada di situ juga karena menanggapi panggilan Tuhan, bukan untuk bekerja. Meskipun mungkin kita berbeza dari segi hierarki dalam jabatan, tetapi ingat, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Yang keempat, fungsi daripada kepimpinan Kristen yang keempat adalah menjadi teladan, bukan menjadi pengarah. Otoriti seorang pemimpin Kristen tidak datang dari ide-idenya yang bernas, atau tidak datang dari jabatan yang ia miliki. Mungkin ia memiliki jabatan yang tinggi, atau bukan juga dari pendidikannya, pengetahuan dan pengalamannya, tetapi dari kesediaannya melakukan bersama tugas dan pelayanan sesuai dengan tujuan organisasi. Karena itu seorang pemimpin, ia akan dihormati apabila ia menjalankan keteladanan, bukan sebagai seorang pengarah. Apabila ia bertindak menjadi seakan-akan seperti pengarah, ia mungkin dihormati pada waktu itu. Tetapi apabila dia sudah diganti oleh orang lain, maka orang lain tidak akan menghormati dia lagi karena dia sudah tidak memiliki jabatan tersebut. Tetapi bagi orang atau bagi pemimpin yang bersedia untuk melakukan tugas-tugas bersama dengan bawahan, bertindak sebagai pemimpin teladan bukan pengarah, apabila ia sudah diganti oleh orang lain pun, otoritinya, kesaksian hidupnya membuat dia akan tetap dihormati. Dan fungsi kepimpinan Kristen yang kelima adalah mengambil keputusan demi kebenaran dan kebaikan bersama, bukan kepentingan sendiri. Setiap keputusan yang diambil pertama-tama bertujuan menyatakan kebenaran dan bukan memenuhi tuntutan kepuasan manusia semata-mata. Kita melaksanakan itu atau kita memutuskan itu demi kebenaran dan dari hati kita yang ingin menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Siapapun mereka, kita harus menyatakan sikap kita pertama-tama untuk menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan manusia. Seorang pemimpin rohani adalah pribadi yang berani menyangkal kepentingan diri demi kebenaran dan demi umat yang sedang ia pimpin. Bukan dia membela kepentingan-kepentingan sekelompok orang
yang memiliki kepentingan dirinya secara pribadi. Jadi seorang pemimpin berani dan tegas untuk menyangkal kepentingan pribadi. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa tujuan dari kepemimpinan Kristen ini kita dapat simpulkan atau kita dapat lihat ada 3 tujuannya secara umum. Tujuan yang tertinggi itu adalah mempermuliakan Tuhan dengan cara mendeklarasikan firman Tuhan. Dan tujuan ini tidak boleh diganti oleh apapun, karena apapun yang menggantikan ini akan menjadi sesuatu yang berhala dan menjijikkan di mata Tuhan. Karena itu tujuan tertinggi dari kepimpinan Kristen yang Alkitabiah itu adalah mempermuliakan Tuhan. Jadi semua motif kita sebagai seorang pemimpin, gaya di dalam memimpin harus dievaluasi. Apakah itu mempermuliakan Tuhan atau hanya memperkukuh kedudukan kita di dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah tujuan mendasar. Yang tadi tujuan tertinggi, yang sekarang ini adalah tujuan mendasar. Tujuan mendasar dari kepimpinan Kristen adalah kehendak Tuhan terlaksana. Bukan tujuan pemimpin, bukan tujuan organisasi semata-mata, tetapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi jika kita mau supaya tujuan organisasi itu tercapai, pertama-tama pastikan apakah tujuan organisasi itu adalah tujuan Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga, yaitu tujuan operasional. Panggilan gereja dapat dilaksanakan, dan Tuhan sebagai pemilik gereja, Dia sendiri telah menetapkan tujuan gereja. Siapapun pemimpin tidak boleh mengubah ini. Dan apapun program yang dilakukan oleh pemimpin di dalam gereja harus dievaluasi apakah tujuan-tujuan yang mereka buat atau program-program yang mereka buat berpaksikan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebenarnya ada 5 tujuan utama Tuhan kepada gereja. Dan inilah yang juga tidak boleh diganti oleh apapun. Dan semua program harus dievaluasi apakah ia berpaksi pada 5 ini. Yang pertama itu adalah diakonia atau pelayanan. Gereja itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, bukan dilayani. Yang kedua itu yang disebut sebagai marturia atau bersaksi. Gereja harus bersaksi. Kepimpinan harus menggerakkan jemaat untuk turut bersaksi. Yang ketiga itu adalah koinonia atau persekutuan. Gereja harus bersatu. Dan kita dapat melihat bahwa hal yang sangat menarik menyebabkan banyak orang masuk dalam community gereja, dalam gereja awal, adalah karena mereka memiliki persekutuan. Yang keempat, liturgia, yaitu ibadah. Pemimpin harus memastikan ibadah menjadi sentah di dalam seluruh pengabdian mereka kepada Tuhan. Dan yang kelima itu adalah kerigmah atau memberitakan firman Tuhan atau penginjilan. Seorang pemimpin gereja menggerakkan penginjilan. Memimpin itu juga berarti menginjil. Dan oleh karena itu, inilah tujuan penting, tujuan operasional bagi gereja. Jika kita melakukan semua ini, maka dalam seluruh kepimpinan kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Satu hal sebagai peringatan penting bagi semua pemimpin, bagi kita semua pemimpin adalah jangan kita memimpin gereja seakan-akan gereja itu adalah milik kita. Gereja adalah dari Allah, milik Allah, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan sebenarnya Allah tidak pernah memberikan gereja ini kepada siapapun. Dan oleh karena itu siapapun tidak boleh mengklaim bahwa gereja itu adalah miliknya dan wujud karena hasil usahanya. Tidak boleh. Jika ada yang memikirkan seperti itu, maka dia sedang memberontak kepada Tuhan sebagai pemilik gereja.
Ini termasuk dalam soal membuat peraturan-peraturan di dalam gereja. Tidak boleh seorang pemimpin membuat peraturan seakan-akan gereja itu adalah miliknya. Harus kita mengerti bahwa peraturan gereja itu adalah identiti gereja. Dan peraturan itu juga menggambarkan doktrin gereja itu sendiri. Jadi jika peraturan itu dibuat bertentangan dengan kebenaran Alkitab, berarti gereja itu memegang doktrin yang salah. Oleh karena itu, pastikan semua peraturan yang dibuat oleh pemimpin itu bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, pemimpin dapat mengenal diri, jabatan dan tujuan panggilannya hanya melalui dan di dalam Alkitab. Karena hanya Alkitab sahaja Allah menyatakan panggilan dan tujuannya memanggil pemimpin untuk memimpin di dalam gereja. Hanya melalui Alkitab kita dapat menemukan kehendak-kehendak Tuhan yang tertinggi dan absolut atau mutlak dalam diri pemimpin dan dalam kepimpinannya. Karena itu seorang pemimpin gereja harus serius, konsisten dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan karena itu hanya kebenaranlah yang boleh memperbaiki kebaikan. Seorang pemimpin mungkin tidak memiliki motif yang jahat ke atas gereja yang dia pimpin. Dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Tetapi mungkin motif baiknya itu boleh saja menjadi salah dan menyesatkan jika tidak dievaluasi oleh kebenaran firman. Itu sebabnya saya katakan bahwa hanya kebenaranlah yang boleh memperbaiki kebaikan. Baik, sekian. Terima kasih untuk perhatian dan Tuhan Yesus memberkati.